Oke, ini adalah koleksi-koleksi kita biasanya yang kita turun lelang ya. Jadi Oke. kalian bisa lihat quality-quality item-item kita Mhm. seperti apa, ada dari semi precious sampai precious pun ada. Oke, siap Bang. Salam satu hobi buat saudaraku semua. Dari hobi kita menjadi saudara, dari hobi yang sama, so pasti kita menjadi keluarga. Dan malam hari ini kita lagi sowan atau silaturahmi ke tempatnya Bang Billy nih. Bang Billy Tanu. Mungkin buat saudaraku sehobi semuanya familiar ya. Maksudnya beliau kan ini kan juga ada di medsos. Dan kalau boleh tahu biasanya di medsos mana Bang Billy? Asik. Medsosnya di TikTok bukan ya? Itu Pargoy. Bukan di Facebook. Di Facebook ya. Mas. Dan ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Bang Billy udah diperkenankan atau diizinkan bersilaturahmi ya. Saya juga terima kasih banyak. Jadi kita bisa sharing sekalian berbagi informasi nih Bang Billy terhadap saudara kita sehobi yang ada di luar nih ya. Jadi tentang perbatuan, semakin banyak silaturahmi kan semakin banyak rezeki pastinya Bang Billy. Amin, amin, amin. Oke. Betul, setuju. Bang Billy ini sebelumnya boleh diceritakan Bang Billy main batu udah berapa lama? Terus mungkin kan ada yang belum tahu nih Bang Billy dari penonton saya nih. Oke. Kalau main batu sih dari sekitar 2011 ya. 2011, 2012 itu startup, cuman memang saya cuman sebagai sampingan aja. Oh, karena waktu itu masih kerja, cuannya gede. Karena waktu itu kan masih kerja ya, kerja ikut orang. Jadinya itu cuman sampingan aja. Cuman kita belajar batu di sana mulai. Oke, siap. Nah ini Bang Billy, biasanya kalau Bang Billy sendiri aktif di medsos apa sih Bang Billy? Saya aktifnya di Facebook. Facebook ya. Facebook. Nama akunnya dong Bang Billy. Nama akunnya Billy Tanu. Billy Tanu. Oke. Mungkin saudaraku Sobi udah familiar ya. Jangan-jangan ada saudara Sobi nih yang udah sering ikut live lelangnya Bang Billy nih. Nah, kali ini kita tampilkan ya. Kita tanya-tanya aja nih saudaraku Sobi kalau next ada yang mau bertanya apa, nanti boleh ya saya minta nomor teleponnya Bang Billy ya. Boleh. Jadi bisa sharing untuk koleksi batuan yang lainnya nih. Nah ini begini Bang Billy, ada beberapa pertanyaan nih Bang Billy. Yang berat nih kayaknya. Berat nih. Enggak sih, pertanyaan santai. Enggak menyangkut caleg juga Bang Billy. Kalau untuk usaha batu nih Bang Billy, kan karena kan kita kan sama-sama seller ya. Itu udah berapa lama sih Bang Billy? Kalau jual batunya itu sebenarnya mulai aktif di 2012 ya. Karena 2011 itu kan cuman penikmat aja. Masih penikmat, pembeli ya kan. Kemudian akhirnya lama-lama kok asik juga ini kalau kita jual. Ya. Gitu. Akhirnya 2012 aktif sampai sekarang sih. Gitu. Oke, 2012 ya 2012. Lumayan lama juga Bang Billy ya. Berarti di atas saya nih. Saya aja 2014 Bang Billy. Saya 2014 pas era booming. Berarti dulu mungkin jangan-jangan Bang Billy sama kayak saya ya gitu ya. Maksudnya latar belakangnya tuh dulu karyawan. Betul. Karyawan yang jagain duit orang ya. Orang banking. Enggak, kan kalau kita karyawan kan jagain duit orang pasti. Saya pikir orang banking pengen salaman aja Bang Billy. Kayaknya orang banking dulu ya. Iya. Saya marketing kebetulan Bang Billy di banking. Berarti udah lama juga Bang Billy ya dari 2012 ya. Iya. Siap ya kan. Dan kalau promosi nih Bang Billy, kalau emang saudara kita sehobi nih yang ada di channel saya nih, mau ya hitungannya silaturahmi lah bahasa kasarnya sama Bang Billy, lihat koleksinya Bang Billy. Itu tadi di medsos apa sih Bang Billy? Di Facebook. Facebook. Di Facebook, akunnya namanya Billy Tanu. Billy Tanu. Nah, sekarang saat ini kita lagi merambah untuk ke arah page ya. Ke arah page. Dan kita punya brand yang baru seperti yang ada di sini nih, namanya JT Jewelry. Gitu. Oke. JT Jewelry ya. Iya. Yang tadi seperti di tampilan awal. Betul. JT Jewelry. Oke. Selain di sana ada medsos apa lagi Bang Billy? Kayak yang medsos sefrekuensi sama saya gitu di YouTube untuk medsos. YouTube ada, cuman lagi growth ya, berkembang pelan-pelan. Terus kemudian sama Instagram ya. Instagram ya. Oke. Itu nama akunnya apa aja? Sama, JT Jewelry. Sama, JT Jewelry. Sama semua, JT Jewelry. Nah, ini boleh nggak kita
lihat untuk Sambil produk ngerokok, unggulannya. Bebas Bang Billy ya kan. Di mari mah bebas. Ya kan. Bebas. Senyaman mungkin, karena saya pun juga sama saudaraku sehobi Bang Billy. Jadi kalau ada yang berburu batu atau mencari koleksian lainnya yang sedang diburu oleh saudara kita sehobi, itu kita welcome aja. Yang mau sharing tok juga Bang, nanya ini ABCDFG. Benar. Nah ini saudaraku sehobi, kemarin beberapa hari lalu kan saya terbitin cerpen. Nah ini penulisnya nih, ini penulis cerpennya nih saudaraku sehobi. Jadi kalau dibilang beliau ini juga menginspirasi saya gitu ya. Terus terang aja saya tertarik gitu untuk mengangkatnya menjadi konten ya. Sebuah konten. Ya. Kalau visualnya kan, kalau Bang Billy tulisan, saya visual videonya lah. Yes. Namun emang begitulah keadaan kenyataannya di market Bang Billy. Betul. Teramat khawatir. Ya sebenarnya pelakor apa namanya? Aduh, luar biasa. Apa yang terpikir di otak ini tiba-tiba jadi pelakor ya? Bukan. Pelaku oknum ini nih antara James Lab ABL yang kita sebut James Lab ya abal-abal dan NKL seller nakal itu sebenarnya ya karena kita sendiri sih Bang Billy. Betul. Karena emang gimana ya, kita yang menyediakan panggung. Betul. Ya Mbok. Makanya sih saya bilang, kenapa nggak mati-mati sih? Ya kan? Mereka gitu. Ya mungkin agak ekstrim ya Bang Billy. Betul. Tapi kenyataannya kok ada terus gitu. Kenapa sih nggak mati-mati? Itu biasanya faktor apa tuh Bang Billy? Jadi faktornya sama ya. Mungkin yang di cerpen itu ada yang namanya STMJ. Ya. Tadi saya bilang itu sebuah ungkapan sebagai seorang buyer ya, pembeli yang maunya seleranya tinggi, murah dan jos barangnya. Nah, itu mungkin saya dulu di tahapan sana, Bang. Pada saat waktu masih 2011 saya sebagai penikmat saya ada di kalangan di sana. Ya, kemudian pada saat kita sudah mulai mengerti batu dan udah mengerti satu persatu, itu kita berubah paradigmanya. Nah, sampai sekarang ini banyaklah pemain-pemain baru, buyer-buyer baru yang mindsetnya masih di sana. Bahkan pemain lama pun juga ada banyak yang mindsetnya juga masih di sana. Nah, itu dia Bang Bil. Itulah yang mengakibatkan, menyedihkan kan? Ya itu yang akibatnya itu dijawablah oleh pasar. Ada lab abal-abal muncul, ada seller nakal muncul ya. Akhirnya ini tidak akan berkesudahan, dia akan muter terus. Kayak lingkaran setan gitu. Kecuali ya STMJ-nya berubah mindsetnya. Paradigmanya. Betul. Paradoksnya nih. Paradoksnya. Kan nggak mungkin juga di kemo. Mungkin. Ya kan di kemo dulu. Wah itu kalimat gua itu di kemo. Itu cuk tenan Bang Billy ya kan pas gua baca ya. Iya juga loh ya kan, worth it juga gitu kalau menurut saya. Ya itulah, saya juga makanya di sini asik-asikan Bang Billy. Selalu saya mengutamakan silaturahmi. Kalau emang nggak beli ya boten nopo-nopo ya betul, kan. Betul. Lebih baik ya kita save dulu atau kita tabung dulu ya kan. Tapi kan terkadang orang ya itu STMJ, karena saya pun juga STMJ gitu di balik layar. Namun akhirnya benar kata Bang Billy, seiring berjalan kita sefrekuensi gitu. Iya di sana lah ya kan, terkadang jadi kayak mimpi gitu. Betul. Sekalinya dapet ya mungkin ngaco-ngaco batunya udah pasti. Sudah pasti. Udah pasti. Yeah. Nah ini untuk yang selanjutnya Bang Billy. Boleh. Apa tuh? Selanjutnya kalau Bang Billy dalam live streaming, ya kan biasanya kan lelang nih Bang Billy. Nah itu untuk lelang marketnya itu sendiri biasanya mainin batu apa Bang Billy? Oke, jadi marketnya itu karena gini ya, balik lagi dari experience saya dari awal belajar batu sampai sekarang, yang namanya belajar batu itu mahal, Mas. Ya kan? Mahal, belajar batu mahal. Jadi kejeblos-jeblosnya banyak. Dan saya itu sebenarnya menghadirkan item-item yang ada di lelangan saya itu supaya para bidder ataupun para buyer itu tidak kejeblos, Mas. Gitu, kejeblos seperti saya. Ayolah kita langsung main dengan item-item yang sudah qualified. Bukan item-item yang tidak qualified. Yang mana konsumen dapat cuma lihat kok nggak bagus ya gitu, tapi di live-nya bagus gitu.
gitu. Nah, itulah yang saya antisipasi di sana. Karena kembali lagi tadi itu ada paradigma selera tinggi murah jos ya kan. Kalau orang lihat yang bling-bling itu orang tertarik. Kenapa orang jual batu sintetik rame? Karena bersih ya kan, kristal. Nah, kalau saya beda, saya datangkan natural, semua natural tapi kristal-kristal semua. Material bagus-bagus dan itu memang targetnya kita. Ada pun yang dari middle low pun ada batu-batu yang kita segmen dari middle ke up pun ada. Siap. Berarti kita salaman Bang. Salaman kita main siap. Di murah nggak murahan. Murah nggak murahan, betul. Pada gaya lu. Itu. Jadi konotasinya terkadang memang kalau saya lihat nih saudara kita sehobi ya mungkin di channel saya mudah-mudahan nggak ada gitu dan mungkin juga dengan hadirnya Bang Billy ini menjadi inspiring ya atau masukan ya wes lah stop lah maksudnya kita juga sama sefrekuensi di balik layar kita juga penghobi kita pecinta batu gitu ya cari yang murah ya tetap fokus gitu ya kan kenali dulu karakter batunya sebelum dibeli dan ya. Jadi memang paradigmanya kembali lagi di sana ya kadang-kadang susahnya ya itulah. Kalau kita main perbatuan ya walaupun kita satu hobi kita tahu ya kalau mungkin di para seller-seller juga tahu paham udah mengerti tentang hal tersebut. Cuma beberapa hal ya itu tadi banyak buyer-buyer pemula mungkin yang tidak akan aware masalah di sana. Makanya kenapa kalau pada saat saya dulu pertama kali main batu, saya dulu suka blue sapphire. Jadi saya dalemin dulu blue sapphire. Satu itu aja saya dalemin. Sampai at the end, sampai saya tahu blue sapphire yang paling jelek itu bagaimana, sampai yang paling bagus itu seperti apa. Nah itu saya koleksi dulu waktu itu. Gitu. Berarti sama aja ya mas saya. Cuman kita seleranya sama-sama family Korondung. Salaman lagi. Family Korondung. Kayak kita kayak di kondangan ya. Salaman terus ya. Lebaran. Kalau saya lebih ke arah rubinya Bang Billy dan anak-anak juga alhamdulillahnya di rawa bening kayak kemarin kan ngelihat sendiri ada teman kita juga si Mas Ivan ya kan. Wah kalau udah ruby dia semangat banget nawarinnya. Karena saya ini kalau dibilang fanatisme terhadap batuan ruby udah di atas fanatisme Bang Bil kalau ada kata-kata. Betul. Jadi bodo amat mau tampilannya jelek atau apa gitu, yang penting no hit. Karena saya tahu nih ini udah masuk ke ranahnya investasi. Iya. Dan kalau next di ini saya udah nggak peduli origin, asalkan no hit aja mau berapa krat udah bodo amat saya samber pokoknya. Kan? Jadi memang gini Mas, salah satu batu yang komunitasnya menurut saya kurang banyak yaitu adalah sebenarnya ruby. Tapi kalau udah kena sama satu fanatisme orang yang suka benar-benar dengan ruby itu value-nya akan tinggi sekali. Nah, itu value-nya akan tinggi sekali. Karena saya mengalami pada saat saya jual secara lelang live itu ruby itu tidak diminati. Ruby tidak diminati karena mereka paradigma bahwa ruby itu banyak kok ruby murah, GF, HC, GF. Bahkan lab abal-abal bisa ngeluarin hit A. Lab abal-abal. Pasar lagi ya kan. Fiksi kembali. Oke, Bang Bil, sekarang kita lanjut untuk next pertanyaan berikutnya. Boleh. Tadi kan udah produk unggulannya ya. Dan ini gimana kalau kita tampilkan Bang Bil? Jadi biar yang saudara kita sehobi yang mau bersilaturahmi kita nggak asal kecap aja nih Bang Bil nih. Hitungannya emang koleksinya udah jos-jos saudaraku sehobi. Oke, ini adalah koleksi-koleksi kita biasanya yang kita turun lelang ya. Jadi kalian bisa lihat quality item-item kita seperti apa, ada dari semi precious sampai precious pun ada. Siap Bang Billy. Begitu. Jadi kita memang menghadirkan banyak segmen ya. Banyak segmen. Ada orang yang antusiasme di batu apa. Seperti simple aja seperti ini. Saya menghadirkan black opal pun bukan black opal yang jarongnya yang jarong tipis-tipis. Ya kan? Itu dia. Beda. Kita sistemnya siapin jarong yang bagus-bagus, terus ukurannya pun juga bagus. Siap. Di sana gitu. Oke, untuk visual batunya nih ya, saudaraku sehobi, bisa dikasih lihat Bang Billy satu, yang mana dulu nih? Bebas. Saya kasih sesuatu yang dahsyat ya kali ya. Saya kasih sesuatu yang dahsyat, mungkin bertanya-tanya apa yang di atas ini ya. Ini boleh, ini ada di sini ya. Siap Bang Billy. Boleh, silakan. Saya pinjam. Nah, silakan. Nah, ini untuk item apa nih Bang Billy? Itu adalah salah satu turmalin langka yang ada di dunia. Namanya Paraiba turmalin. Paraiba turmalin. Jadi kita
jujur kita mendapatkan Paraiba Tourmaline dengan warna, setahu saya kebanyakan di market mereka tahunya itu Paraiba Tourmaline itu warnanya adalah blue ya. Betul, blue. betul. Padahal itu banyak Mas, warnanya banyak. Ada yang green, ada yang purple ya. Tapi memang nggak banyak. Yang banyak kan di antara green sama biru ya. Betul. Dan orang yang kondang biru. Nah itu dia. Orang yang kondang biru. Biru. Karena emang ada juga beberapa gemologis ya, kita juga yang membuat konten, dia menjagokannya biru. Jadi akhirnya menjadi satu paradigma paradoks lain, padahal jika emang Paraiba atau sebenarnya family Tourmaline yang mengandung copper bearing. Betul. Jadi memang Paraiba itu nggak boleh dilihat dari warna. Betul. Banyak lab itu beberapa yang mengidentifikasi Paraiba dari warna. Betul. Karena sebenarnya Paraiba itu kan harus dites dulu kandungan copper bearingnya. Betul. Dan itu ada beberapa alat, salah satunya adalah Raman dan spektrometer. Nah itu yang mereka bisa menandai bahwa batu ini ada kandungan copper bearing atau enggak. Oke, siap. Pertama kali saya dapat purple Paraiba sama green Paraiba itu dicemooh. Wah, palsu, ya kan? Nggak mungkin. Abal-abal gitu. Paradoks. Gitu. Dan jadi paradigmanya emang udah biru. Betul. Dan jujur untuk kualitas Paraiba sekristal ini dan seukuran ini 5,44 karat ini ya kita dapat dengan meja lebar ini. Ini kalau saya yakin sih di Indonesia ini di skala nasional ini mungkin cuma saya yang dapat. Betul, itu dia Bang Billy. Nah, ini untuk Paraibanya sendiri itu di harga berapa Bang Billy? Harga di 120. 120 juta. 20 juta. Iya. Murah banget deh Bang Billy. Karena emang barangnya satu yang harus kita hargain gitu ya. Yaitu dia hukum ekonominya Bang Billy. Di mana ada apa namanya? Ada kelangkaan, di situ pasti ada value-nya. Betul. Ini termasuk apa namanya ya? Fashion investasi ya. Betul. Ya. Dan semua batu saya dilelang maupun dijual personally itu semua kita certified ya. Certified kita semua hadirkan, ada memo, ada sertifikat, itu semua komplit. Itu semua komplit dan kita tidak menjual, dan labnya pun kita memakai lab yang kredibel. Labnya semua lab kredibel, bukan lab yang tidak kredibel ya. Jadi kita memakai lab yang kredibel dan benar-benar keaslian batunya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu dia, makanya kenapa mungkin banyak orang yang sudah pernah bergabung di live saya, pasti orang sudah tahu, mereka tahu kenapa certified saya sudah jelas. Siap, itulah yang terpenting Bang Billy. Betul.